Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Palidin dari Teknik Elektro dengan NIM 12070700105. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah mesin listrik yang diampu oleh Ibu Niki Sartika MT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin DC. Nah, mesin DC sendiri terbagi ke dalam dua bagian besar pada penjelasan ini ya, yaitu motor DC dan generator DC yang akan dijelaskan dengan penjelasan secara umum. Ini motor DC ini secara definisi itu adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus searah ataupun direct current yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran rotor. Kemudian selanjutnya ada konstruksi. Konstruksi dari motor DC ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada rotor. Rotor itu merupakan bagian yang bergerak. Kemudian ada stator. Stator itu merupakan bagian yang diam. Kemudian ada brush, yaitu sikat yang terpasang ke komutator berfungsi untuk mengirim energi listrik dari suplai ke rotor. Kemudian ada belitan armatur yang digunakan untuk menghasilkan daya dari mesin listrik. Kemudian ada komutator, yaitu penyaarah aliran listrik yang bekerja secara mekanis. Selanjutnya ada frame, belitan medan, dan volt. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari mesin DC, motor DC, itu ketika arus listrik DC mengalir melalui kumparan dalam medan magnet, gaya magnet menghasilkan torsi yang akan memutar rotor. Jadi pertama-tama itu arus DC yang ada rangkaian akan dialirkan ke kumparan. Kemudian medan magnet yang tercipta akan menghasilkan torsi yang nantinya akan memutar rotor. Setelah terjadi torsi, komutator kemudian akan bekerja yaitu dengan cara menjaga putaran motor listrik agar tetap menghasilkan arus yang searah. Jadi pada alat ini itu armatur yang dihasilkan oleh medan magnet akan diputar searah sehingga menghasilkan gaya mekanik. Selanjutnya ada aplikasi dari motor DC. Ada banyak aplikasi untuk motor DC ini, yaitu diantaranya itu ada impeller, pompa, kompresor, mixer, boiler listrik, kipas angin, kereta listrik, elevator, dan kren. Masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari motor DC. Kelebihan dari motor DC ini mempunyai torsi awal yang besar, kemudian kecepatan dan torsi mudah dikendalikan, dan cocok untuk aplikasi yang berdaya rendah karena lebih murah. Kekurangan dari motor DC ini, apabila dipensi yang lebih besar, maka harganya pun lebih mahal. Kemudian biaya peralatan juga mahal. Kemudian tidak cocok pada lingkungan yang cepat kotor ataupun berdebu. Dan selanjutnya ada EMF dari motor DC ataupun electromotive force, yaitu tegangan listrik dari induksi pada belitan rotor ketika rotor berputar di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh belitan medan stator. Rumusnya itu dikalikan jumlah total konduktor armatur dikalikan rotasi armatur dalam LPM dibagi 60 dikali jumlah kutub dalam generator dibagi jumlah jalur paralel di dalam armatur. Kemudian selanjutnya losses ataupun rugi-rugi yang terjadi pada motor DC itu ada rugi tembaga. Rugi tembaga ini merupakan rugi yang terjadi di dalam kumparan medan dan kumparan jangkar motor. Kemudian ada rugi inti yang terjadi pada inti besi. Kemudian ada rugi mekanis. Rugi mekanis ini merupakan rugi-rugi yang berhubungan dengan efek-efek mekanis. Jadi ada dua bentuk dasar rugi mekanis, yaitu gesekan angin dan gesekan di dalam motor. Kemudian selanjutnya ada rugi sikat ataupun brush losses yang terjadi pada sikat-sikat. Kemudian ada rugi beban stray, yaitu rugi-rugi daya yang terjadi di dalam motor listrik akibat adanya flux magnetik bocor ataupun tersebar di antara komponen motor. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, efisiensi ini mengacu pada kemampuan motor DC dalam mengubah energi daya listrik
yang diberikan ke motor menjadi daya mekanik dengan sedikit kerugian ataupun kehilangan energi. Adapun rumusnya itu daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. Dan pembahasan terakhir pada motor DC itu ada karakteristik. Karakteristik dari motor DC ini mempunyai kecepatan putaran yang dapat diatur dengan mudah dan torsi tinggi pada awal putaran. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya dari mesin DC yaitu ada generator DC. Generator DC ini merupakan alat mesin-mesin dinamis yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik, mana generator ini menghasilkan arus searah. Berbeda dengan motor DC ya. Jadi generator ini mengubah energi mekanik menjadi listrik, sedangkan motor DC itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, jadi kemudian ada konstruksi dari motor DC ini ada rotor, yaitu bagian yang berputar, stator yaitu bagian yang diam, ada rangka motor yaitu tempat dudukan bagian-bagian komponen dari generator, yang biasanya berasal dari besi, gitu. Rangkanya itu dibuat dari besi tuang. Kemudian ada slip-ring yaitu yang berputar bersama-sama dengan poros dan rotor. Kemudian ada generator penguat. Generator penguat ini merupakan suatu generator arus arah yang biasanya dipakai sebagai sumber arus pada dinamo SAN. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari generator DC. Jadi generator DC ini menggunakan prinsip induksi magnetik yang melibatkan perubahan flux magnetik melalui belitan rotor yang menghasilkan tegangan listrik searah dalam belitan rotor sesuai dengan hukum induksi Faraday. Jadi hukum induksi Faraday ini menyatakan bahwasanya besar EMF ataupun elektromotifus yang diinduksikan pada sebuah kawat konduktor sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasinya. Nah, selanjutnya ada aplikasi dari generator DC, yaitu yang pertama itu ada alternator mobil, kemudian ada dinamo sepeda, dan las listrik. Kelebihan dari generator ini ada satu, yaitu memiliki torsi awal yang besar, sehingga memang generator DC ini banyak digunakan sebagai starter motor. Kemudian kekurangan dari generator DC ini yaitu konstruksinya rumit. Kemudian peran generator yang tinggi juga menimbulkan suara bising. Kemudian juga ada kapasitas tegangan yang rendah dan memang terkadang generator DC ini mengalami aus itu. Selanjutnya ada AMF. Nah, AMF sendiri pada generator DC ini sama rumusnya dengan motor DC. Namun yang membedakan yaitu pada tanda negatif ini. Yaitu disebabkan karena aliran arus yang berlawanan dalam motor dan generator. Jadi pada motor DC arus mengalir ke belitan kumparan, sementara pada generator DC arus dihasilkan dari belitan kumparan. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai losis ataupun rugi-rugi yang terjadi pada generator DC. Yaitu yang pertama itu ada rugi kumparan yang terjadi pada kumparan belitan medan dan kumparan belitan jangkar ya. Kemudian ada rugi magnetik. Rugi ini biasanya disebabkan oleh aliran arus medan, aliran arus belitan medan yang melalui inti besi. Kemudian ada rugi reaksi jangkar. Rugi ini terjadi karena arus yang mengalir melalui kumparan belitan jangkar melawan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan belitan medan. Selanjutnya ada rugi gesekan dan mekanis. Rugi ini terjadi karena ada gesekan pada bantalan komponen mekanis lainnya pada generator. Kemudian ada rugi kawat penghubung yang terjadi karena resistansi kawat penghubung antara generator dan beban eksternal. Dan yang terakhir itu ada rugi histeresis dan rugi tegangan induksi.
Kemudian efisiensi dari blok DC ini mengacu pada sejauh mana kemampuan dari generator dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik secara efisien. Jadi rumus dari efisiensi ini sama juga dengan motor DC, yaitu daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. Dan karakteristik dari generator DC ini itu tegangan dan arus listrik ke arah yang konstan. Jadi tegangan ini tegangan yang dihasilkan pada generator DC ini memang konstan gitu besarnya. Kemudian stabil dalam pembebanan. Itu jadi generator DC ini cenderung stabil dalam menghadapi perubahan pembebanan dibandingkan generator AC. Tegangan generator DC tetap relatif konstan saat beban berubah, asalkan beban tersebut berada dalam batas kapasitas generator. Kemudian yang terakhir itu karakteristiknya itu ada kontrol kecepatan yang baik. Jadi kecepatan dari rotor generator DC ini dapat diatur dengan mengubah besar arus medan atau dengan mengubah beban mekanis yang diberikan pada rotor. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Nike yang telah memberikan materi selama ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.